Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbun ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa abdun syakur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah. Kita pada subuh kali ini bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala karena kesehatan yang Allah berikan. Karena kemauan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tanpa kesehatan, tanpa kemauan, maka tidak akan ada keberadaan kita di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan kepada kita jasmani dan rohani, sehingga dengan kesehatan bisa kita menuntut ilmu pengetahuan, dengan ilmu kita bisa beramal, dengan amal kita bisa beriman, dengan iman kita bisa bertakwa, dengan takwa kita bisa dapatkan istiqamah, menjadi orang yang mulia. Pada akhirnya Allah muliakan kita dengan memberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, 10 adab murid terhadap dirinya, adab murid terhadap gurunya, atau adab jamaah terhadap ustaznya. Adab ustaz sekarang adalah adab ustaz, adab guru terhadap murid-muridnya. Adab murid terhadap guru terhadap murid-muridnya. Bayanu wadhaifil mursyidil muallim. Seperti apa pula ya tata krama sopan santun guru terhadap murid, para ustaz terhadap jamaahnya. Yang pertama, asy-syafaqah 'alal muta'allimin. Sudah kemarin 10 macam, sekarang yang ini muallim guru atau ustaz atau mubalik atau ulama, guru, ustaz, mubalik, ulama. Jadi ini adabnya itu ada, pertama asy-syafaqah 'alal muta'allim. Asy-syafaqah 'alal muta'allim artinya sangat sayang, sangat santun, dan sangat lembut terhadap muridnya. Syafaqah. Jadi guru itu pertama sifatnya harus sifat syafaqah, rahmah, mahabbah, rasa cinta dan sayang terhadap murid-muridnya, terhadap jamaah-jamaahnya. Seperti apa rasa cinta dan sayang terhadap jamaah muridnya itu? Di sini dikatakan wa an yajrihim majran banihi, berlaku hukumnya murid itu, hukumnya jamaah itu berlaku seperti hukumnya antara ayah dengan anak.
Maka hubungan guru dengan murid itu ibarat hubungan ayah dengan anaknya. Seperti apa ayah menghadapi anaknya? Dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan sopan santun. Juga seperti itu guru menghadapi muridnya. Maka guru itu adalah ayah rohani. Ayah rohani inilah yang biasa kita panggil Abu Ya. Nah, ya. Jadi kita kalau memanggilnya apa? Abu Ya. Jangan Buya. Kalau kita kan disingkat-singkat. Buya. Buya. Kita buaya. Ya. Ya, buya itu tidak ada artinya ada tuh abuya. Memang kita udah biasa buya. Iya buya. Abuya artinya abi. Kalau abi itu bapak biologis. Nah, itu biasanya orang panggil tuh. Abi bapak biologis. Bapak biologis itu apa? Ya memang dari anak itu dari bibit ayahnya. Tapi kalau abu ya, ini bahasanya bahasa Amiyah Mesir. Ya, bahasa Amiyah Mesir abu ya, ya bu ya. Ya. Artinya abu ya itu adalah bapak rohani. Nah, jadi kalau manggil kepada abu ya tidak panggil abi. Kalau dia manggil abi berarti bapak kandungnya tuh. Tapi kalau abuya, nah, itu bapak rohaninya. Ada juga sebagian orang Arab ya memanggil ayah kandungnya abuya. Kenapa? Karena di situ ada hubungan biologis, ada hubungan ayah itu sebagai guru juga. Nah, innama ana lakum mislul walid wa walidihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana, hanya saja saya ini, kata Nabi, ya, lakum, saya ini bagimu apa? Misla walid wa walidi, semisal dengan bapak dan anaknya. Berarti kalau Nabi mengatakan saya ini bagi kalian seperti bapak kalian. Dan kalian adalah anak-anak saya. Begitu juga ulama mengatakan, begitu juga ustadz mengatakan, begitu juga para mubalik mengatakan, begitu juga para guru-guru kita mengatakan, saya ini bagaikan bapak kalian. Dan kalian adalah bagaikan anak saya. Tapi dalam segi rohani. Jangan samakan. Nah, nanti apa? Ada orang yang salah mengerti kaji ini kan. Nah, nanti dia dicium jamaahnya. Saya kan seperti ayah kalian. Kan salah namanya tuh. Jadi ini tidak ada hubungan secara biologis, secara fisik, tapi hubungannya secara akal, jiwa, dan hati. Bagaimana connect berhubungan akal, apa yang diberikan guru itu ditangkap, dirasakan, dirasakan di hati, itulah dia namanya hubungan rohani antara guru dan muridnya. Bi an yaqsada inqadhihi min naril akhirah. Apa maksudnya? Adakah seorang ayah menginginkan anaknya masuk neraka? Maka seorang nabi, seorang ulama, seorang guru, seorang mubalik, seorang penceramah, ya, guru tidak akan menginginkan jamaah-jamaahnya, murid-muridnya masuk neraka. Itu artinya semisal hubungan antara anak dengan ayah. Maksudnya di sini guru membebaskan muridnya daripada naril akhirah, daripada neraka akhirat.
Ya. Itu lebih penting perannya daripada peran orang tua min inqadil walid walidaha min narid dunya. Kebanyakan tugas orang tua bagaimana mensejahterakan anak di dunia, kasih makan, kasih minum, kasih ini sebagainya. Apakah semua orang tua jadi guru? Tidak. Apakah semua orang tua jadi ulama? Tidak. Berarti tidak semua orang yang akan bisa membebaskan anaknya daripada kesesatan, kesusahan di akhirat kelak nanti. Yang mampu menyelamatkan itu adalah para nabi, para ulama, para ustaz, para mubalik dan guru-guru ini. Walidzalik sara haqqul muallim a'zamu min haqqil walid. Karena itu apa? Tanggung jawab seorang guru itu jauh lebih besar, jauh lebih agung, jauh lebih mulia daripada tanggung jawab dua orang tua. Ya. Orang tua. Kenapa? Karena kebanyakan orang tua hanya memberi pelayanan terhadap fisiknya. Ya. Ulama memberi pelayanan bagaimana di akhirat kelak nanti dia masuk surga. Ya. Fa innal walad sababul wujud hadir fil hayatul faniyah. Orang tua itu penyebab adanya kita di dunia. Belum tentu orang tua itu penyebabnya kita ada dalam surga di akhirat. Nah, ini membandingkannya. Akan tetapi wal muallim sababul hayatil baqiyah. Akan tetapi guru adalah penyebab manusia itu hidup bahagia kekal abadi di akhirat. Kalau begitu apa? Anggap juga guru itu sebagai ayah rohaniah. Sebagaimana guru menganggap murid-murid, menganggap jamaahnya adalah sebagai anak rohani. Makanya saya kadang-kadang kalau ada masjid gitu, ustadz datang, tidak ada yang nyapa sama sekali. Ada tuh masjidnya tuh. Sebulan 2 bulan saya udah tinggalkan itu. Tidak connect. Ada masjid seperti itu. Biasa kan masuk kita, apa kabar Ustaz? Salam ya. Nampak hubungan ayah dengan anak itu kan? Murid dan guru itu. Nggak usahlah cium-cium tangan dulu, salaman aja. Ada masjid yang seperti yang saya temui. Entah dia segan sama gurunya, segan sama ustadznya, tapi Allah. Tapi sampai sebulan 2 bulan juga seperti saya tengok, oh ini tidak ada interaksi, tidak ada hubungan antara ayah dengan anak secara rohani. Berarti kok tidak connect dah. Nah, kenapa? Syarat untuk ilmu itu harus 2 paling tidak. Keterlibatan antara fisik berjumpa. Keterlibatan secara rohani dan mental itu. Mana? Berjumpa tapi tak menyapa, gimana pula caranya tuh? Padahal pas guru itu datang, apa kabar Ustaz? Sehat kan? Alhamdulillah. Gimana keluarga? Oh, dekat-dekat itu. Seperti ayah jumpa dengan anaknya lah. Jauh ayah itu udah senyum anaknya. Ayahnya pun nengok anak itu senang. Terjadi interaksi. Itulah yang membuat nanti kedekatan kejiwaan kita. Maka kedekatan secara kejiwaan, rasa itu akan mentransfer ilmu itu. Kalau kabel itu putus sebelah itu, coba kita cokkan. Lah hidup lampu ya.
Tidak hidup. Harus dia positif dan negatif itu nyambung. Antara guru muridnya, antara ustadz dengan jamaahnya. Baru itu dikatakan syafaqah bil muta'alim, berlemah lembut, ramah antara guru dengan murid, antara murid dengan gurunya itu. Jadi tidak akan ada orang yang masuk surga tanpa guru. Kecuali dua. Pertama, anak belum balik. Yang kedua, orang gila. Anak belum balik, kita udah terlanjur. Gila, ndak gila pula. Berarti kalau dia bukan anak belum balik, kalau dia tidak gila, wajib pakai guru sebagai wasilahnya. Kenapa? Guru yang ngajarkan ilmu. Sudah dapat ilmu, baru diamal. Ya, setelah diamalkan, baru iman. Setelah iman kan, baru takwa. Istiqomah. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti guru apa? Untuk mengantarkan jamaahnya, untuk mengantarkan murid-muridnya supaya terbebas dari azab akhirat. Nah, itu yang pertama sekali kita lihat. Kalau bukanlah karena guru, ma hasalal ab ilal halakid daim. Kalau bukanlah karena guru, maka bapak ini terancam keselamatannya selama-lamanya. Berarti seorang bapak, seorang ibu yang tidak pernah menyerahkan anaknya kepada guru untuk belajar, terutama belajar agama, berarti bapak dan ibu itu terancam keselamatannya untuk akhirat. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil daripada ibu dan bapaknya yang menjadi amanah Allah yang Allah berikan kepadanya. Yang amanah itu nanti akan ditanya. Kamu beranak? Ya. Dengan apa kamu didik anakmu? Dengan dunia saja atau dengan akhirat saja? Dengan buya, ya, dengan abuya guru dunia atau abuya guru akhirat, atau kedua-duanya. Itu menjadi tanggung jawab. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Nas-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan amal, mengerjakan amal apapun tanpa ilmu. Kenapa? Pendengaran, penglihatan, hati diminta pertanggungjawabannya. Pendengarannya apa? Ilmu teoritis, ilmu teori. Penglihatan, ilmu yang dipraktekkan. Tidak cukup ilmu diteorikan. Teori solat itu begini, praktekkanlah. Teori puasa itu begini, praktekkanlah. Teori baca Quran itu begini, praktekkan. Wal afidah wal fuad, dan hati, ilmu analisa. Ilmu teori, ilmu praktek, ilmu yang dianalisa, yang dirasakan itu, nah, itu menjadi tanggung jawab ulaika kana an mas'ula, dan semua itu akan ditanya nanti. Siapa yang ditanya? Pertama sekali yang ditanya adalah orang tuanya. Kenapa orang tua? Karena setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Ibu bapaknya lah yang menjadikan anak ini Yahudi, ibu bapak ini lah yang menjadikan anak ini Nasrani, ibu bapak ini yang akan menjadi anaknya Majusi. Artinya sesatnya anak itu gara-gara ibu dan bapak. Kenapa ibu dan bapak? Dia tidak didik anaknya dengan pendidikan agama. Kalau mampu didik sendiri, didiklah sendiri. Tak usah serahkan sama guru. Tapi saya guru. Tidak bisa saya mendidik sendiri anak saya. Harus disekolahkan juga.
kepada pendidikan-pendidikan yang ada gurunya di situ. Kelemahannya kita apa? Anak itu tahu kelebihan dan kekurangannya kita. Ya, jadi kalau kita yang mendidiknya kadang-kadang tak cocok. Sama dengan bini ustadz. Bini ustadz itu penceramah lain nanti yang akan mendidiknya. Tapi kalau ustadz ceramah, katanya. Kenapa? Karena kadang-kadang kelemahan-kelemahan sedikit seperti apa? Tidur ngorok ustadznya kan. Bini kan tahu seluruh-luruhnya kan. Kenapa? Karena manusia ini penuh dengan kekurangan-kekurangan. Jadi kalau mau tahu kita bagus tidak bagusnya guru itu sama siapa ditanya? Sama bini. Iya kan? Mesti ada plus minus plusnya. Kalau mau tahu kita bagaimana Rasul itu baik, tanyalah sahabatnya, tanyalah istri-istrinya. Kalau Rasul tak ada lagi. Rasul itu semuanya, tidak ada yang buruk sedikit pun. Karena dia adalah uswatun hasanah, suri teladan. Tapi yang namanya ustadz kadang bersalah. Sama seperti jamaah juga. Bedanya ustadz itu memiliki ilmu yang dia sampaikan. Jadi tidak semua ustadz itu seperti para nabi. Tidak seperti itu. Ya, istilahnya ustadz guru itu orang yang didulukan selangkah. Tapi ustadz guru juga harus menjadi contoh bagi jamaahnya. Makanya kalau ada ustadz-ustadz yang kawin cerai, padahal itu kan boleh aja. Tetapi bagi jamaah itu kan penilaian yang kurang baik bagi jamaah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita perhatikan. Nah. Kemudian gitu, innamal muallim huwal mufidul hayatul ukhrawiyah daimah. Ya. Guru itu bukan hanya untuk ilmu dunia saja. Guru itu bukan hanya untuk ilmu akhirat saja. Akan tetapi ada untuk ilmu dunia. A'ni muallimu ulumul akhirah au ulumid dunia. Jadi guru itu kita beradab sama guru itu jangan nanti guru SMP kita tak beradab guru matematik. Enggak juga. Wajib kita beradab sama guru. Lah, guru itu wajib beradab sama muridnya. Mau guru SMP dia, mau guru agama dia, mau guru umum dia. Kenapa demikian? Ya. Kenapa? Ulumud dunya ala qasdil akhirah la ala qasdid dunya. Guru yang mengajarkan ilmu tentang dunia harus orientasinya, maksudnya untuk ke akhirat. Nah, bagaimana membentuk guru itu tuh? Kalau guru agama udah jelas, guru agama itu bagaimana menyelamatkan anak akhirat. Ini guru yang mengajarkan ilmu matematika. Bagaimana dia bisa mengajarkan kepada anaknya dengan ilmu matematika, anak kenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti guru itu sebelum dia memiliki pengetahuan umum, wajib dia memiliki 3 ilmu kemarin. Mana 3 ilmu tuh? Akidah, ibadah, akhlak. Ini kadang-kadang yang tidak dimiliki oleh guru-guru umum. Makanya pendidikan-pendidikan ilmu umumnya tidak berbuah dia ke akhirat. Misalnya sekarang kita tengok guru matematika lah. Saya misalnya guru matematika, tapi saya sudah belajar akidah, sudah belajar ibadah, sudah belajar akhlak. Setiap ilmu yang saya ajarkan itu masuk nih. Murid-murid, coba kita berhitung. Oh, misalnya kalian. Dari mana asal kalian ini? Dikalikan ini, dibagi, dikurangi, disebagi. Dari mana asalnya? Pernah tidak guru-guru matematika mengajarkan itu tuh? Asal-asal angka, asal-asal huruf, asal-asal hitungan itu.
Pada Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya. Sesungguhnya kami ciptakan matahari itu bercahaya dan kami jadikan bulan itu bersinar. Lita'lamu, supaya kalian tahu adada sinin wal hisab, supaya kalian bisa menghitung tahun dan berhitung. Ilmu hisab itu kan ilmu aljabar kata orang, ilmu matematika, ilmu hisab itu. Supaya kamu tahu hitungan tahun, supaya kamu tahu berhitung. Tingkatkan lagi misalnya, tahu enggak kalian, manusia berhitung, kenapa dia bisa berhitung? Karena Allah berikan akal. Kalau Allah berikan akal. Siapa yang memberikan akal? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan terbatas. Jadi kalau kita sudah diisi ilmu, jangan sombong. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kata Allah, tidak aku berikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit saja. Jadi kalian kalau jadi orang nanti jadi guru matematika, jadi guru ini, jangan sombong. Kenapa? Akal kalian itu Allah yang membuat akal kalian singkat. Bukti singkatnya apa? Ribuan, ratusan, jutaan, miliaran, triliunan. 5 tingkat itu sudah tidak mampu lagi manusia menghitungnya. Sehingga ini kan contoh-contoh ini buat dalam muqaddimah sebelum dia mempelajari mengajarkan anak matematika, dia buat dulu kerangka akidah, kerangka keyakinan seperti itu. Sehingga muridnya, iya juga ya. Dites dia. Ya. 3 nolnya berapa, 6 nolnya berapa, 9 nolnya berapa, 12 nolnya berapa, kalau 200 nolnya berapa? Mampu enggak dia nangkapnya, menghitungnya? Berapa kira-kira? 12 berarti 1 triliun. Nah, kalau sudah 30 hurufnya, dites dia, mampu enggak kamu? Sehingga apa? Iya juga ya. Masuk ke dalam otaknya itu. Itulah otak kalian. Allah tidak akan memberikan lebih daripada itu. Oleh sebab itu apa? Hebat pun kalian begini, tetap kalian sholat, tetap kalian. Itu guru yang hebat. Itu namanya guru dalam bidang studi umum, tapi bisa membawa anaknya ke akhirat. Hati dimasukkan di sini itu. Banyak anak guru umum zaman-zaman itu Pak Bu. Iko A gelimang B, B gelimang C, ya X, tidak ada Allah di dalamnya. Tidak ada Allah di dalamnya. Berarti apa? Kehebatan otaknya saja. Ya, dia menceritakan bagaimana kehebatan otak yang telah dia pelajari, tapi tidak membicarakan siapa yang ngasih otak itu. Nah, kita harapkan anak-anak kita, ya. Maka di Al-Azhar itu fakultas kedokteran wajib hafal Quran. Wajib, kami ada 5 bidang studi itu. Quran, hadis, akidah, ibadah, akhlak. Quran, hadis sumbernya, baru masuk 3. Akidah, ibadah, akhlak. Ujiannya lisan dan tulisan di Al-Azhar itu. Lulus lisan, tak lulus tulisan, tak lulus keduanya. Lulus di tulisan, tak lulus lisan, tak lulus keduanya. Gagal. Yang 5 macam. Karena ini pokok ini. Nah, sekarang setelah kita berada di UIN, kita usulkan ke rektor. Dulu banyak alumni Timur Tengah yang sudah jadi dosen. Ya, kita tidak mau tidak ada Quran hadis. Maka sekarang di UIN itu sudah ada penghafalan hadis, walaupun 1 semester 1 juz lumayan lah. Nah, 8 semester dapat 8 juz. Bahkan ada dikurangi lagi untuk sampai tamat itu cuma 2 juz. Jadilah pertama juz pertama dan juz 30. Kita membentuk ini. Ya. Cuman yang belum dibuat ujian di UIN itu apa?
Quran, hadis, akidah, ibadah, akhlak, belum ada ujian lisan dan tulisannya. Nah, cuman sekadar ujian biasa saya. Maunya buat seperti itu. Tidak lulus lisan, tidak lulus tulisan. Tidak lulus tulisan, tidak lulus lisan. Supaya sedikit ketat. Karena ini menentukan masa depan tenaga pendidik. Apalagi di Fakultas Tarbiyah. Di FKIP-nya istilahnya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kama anna haqqal abna ar-rijal al-wahid an yatahabu wa ta'awanu 'alal maqasid kulluha. Sebagaimana juga hak daripada anak-anak ya. Itu ingin disayangi, ingin dibantu, sama semuanya. Nah, sekarang bagaimana orang tua membantu anak dalam segi belanja-belanjaannya sebenarnya sempurnanya? Ya, sempurna diberikan orang tua belanja terhadap anaknya. Begitu juga ilmu guru sempurna diberikan kepada murid-muridnya. Cuman kadang-kadang kelemahannya apa? Orang tua ngasih duit sama anaknya, anaknya boros. Berapa duit dia habis? Dikasih, habis, dikasih, habis, dikasih, habis, tidak memanfaatkan. Begitu juga betapa banyak guru yang memberikan ilmunya kepada murid. Murid boros juga. Dikasih hilang, dikasih hilang, dikasih hilang. Apalagi tak dikasih. Ah, ini yang harus dijaga. Wala yakunu illa tahasada wa tabaghadha in kana maqsumud dunya. Fal ulama wa abna al akhirah musafiruna ila Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengok banyak orang yang iri, banyak orang yang hasad, dengki, banyak orang yang saling membenci gara-gara ilmu dunia. Seharusnya kita cemburu itu dengan ilmu akhirat, bukan dengan ilmu dunia. Kenapa dia kaya? Banyak orang yang dengki kan? Jadi kalau ilmu dunia tanpa ilmu akhirat akan membawakan dengki dan permusuhan. Nah, kita tengok jabatan diperebutkan, saling menjatuhkan, ini pakai dukun, ini pakai dukun, ini pakai dukun. Sekampung kadang dikumpulkan dukun supaya bisa memiliki jabatan. Dulu seperti itu, sekarang udah mulai kurang, Pak. Saya tahu di kantor bupati, di kantor gubernur dulu itu ada satu tempat, satu rumah itu dukun isi di dalamnya. Periode-periode dulu Pak, saya tahu. Kenapa? Karena sebagian dukun itu orang kampung saya. Kok enggak di sini sekarang? Saya di Pekanbaru, Ustaz, katanya. Ngapa di Pekanbaru? Malumlah, menjaga. Bukan kepada Allah dia minta jaga, tapi kepada dukun. Tapi baru-baru ini sudah tidak ada lagi itu. Nah, berarti sudah ada peningkatan-peningkatan. Ya. Kenapa dulu? Karena orang tahu Imam Munandar dulu kan tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba mati gitu kan. Takut juga dia. Jadi terpaksa mengumpulkan dukun-dukun gitu. Subhanallah. Dia tidak takut kepada Allah, cuman takut kepada santet-santet orang. Nih, jadi ilmu dunia melahirkan jabatan itu membuat tahasad, membuat orang saling dengki, saling hasad, saling dengki. Wa tabaghat, membuat orang saling menghujat, saling membenci. Naik satu ini dihujat, difitnah, naik satu difitnah, naik satu. Seperti sekarang, ya, bagaimana fitnah. Dicari-cari kesalahannya supaya bersalah. Itu ilmu dunia. Padahal apa?
Itu jika maksudnya dunia. Fa innal ulama wal abna la musafiruna ilallah. Sedangkan ulama, para mubalik, para ustaz, itu apa? Abnaul akhirah. Bagaimana menjadi anak-anak akhirat. Bagaimana musafiruna ilallah. Bagaimana anak didiknya musafir bersama gurunya ke surga. Nah, itu tujuannya itu. Jadi guru agama itu apa tugasnya? Mengajak orang sama-sama satu perahu. Nanti dia musafir melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Tugas guru, maka dakwah itu mengajak orang apa? Mengajak orang ke jalan Allah supaya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tak ada yang mau yang datang, dikit yang mau datang diajak. Padahal kemana dibawa? Guru mengajak ke surga sebagaimana Allah mengajak kita ke surga. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Dan surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala kan, Allah mengajak kalian ke surga dan keampunan. Syaitan as-syaitan ya'idukumul faqr. Setan itu mengajak kalian dengan cara menakut-nakuti. Kamu jangan banyak infak ya. Kalau banyak infak nanti miskin mati lo katanya. Kamu jangan banyak ikut pengajian. Kalau ikut kamu pengajian, benci kamu terhadap dunia, nanti akhirat saja kamu cari. Akhirnya kamu tidak dapat jadi ini. Ditakut-takuti oleh iblis dan setan itu. Itu tugas iblis dan setan, kata Allah apa? Membisikkan kepada kita ketakutan terhadap melakukan kebaikan itu. Nah, coba tengok. Si Anu tu ngaji, coba tengok kehidupan. Kan susah tu. Dia setan tu tak mencontohkan orang yang berhasil, yang punya kebun, yang punya jabatan, yang ngaji. Tak ke situ contohkannya. Di orang miskin. Coba si Anu tu. Coba tengok. Kan rajin ngaji kan. Coba tengok hidupnya. Bagai cendawan tumbuh di batu. Hidup segan mati pun tak mau kata. Dia takuti. Memang tugas iblis dan setan suka menakut-nakutinya. Supaya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah apa? Yad'u ilal jannah. Allah mengajak kita ke surga. Wal maghfirah, dan keampunan. Kenapa? Tidak ada surga tanpa keampunan. Karena kita berdosa semuanya. Maka Allah ke surga dan keampunan dan surga. Surga dengan mana? Wasari'u ila maghfirah, segeralah mencari keampunan itu. Wa jannatin arduha samawati wal ard, surga seluas langit seluas bumi. U'iddat lil muttaqin, Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Balik lagi, takwa dari mana? Iman. Iman daripada apa? Amal. Amal daripada ilmu. Ilmu balik. Jadi kemanapun kita ngaji, balik dia ke dasar kita, ilmu. Karena kelebihan manusia pada ilmu. Siapa yang mengatakan? Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan ilmu kepada Adam alaihissalam. Jadi manusia itu ahli ilmu. Kalau manusia tidak suka ilmu, berarti dia bukan dari makhluk manusia. Setan barangkali. Atau bin atang itu. Kalau manusia wajib dia cinta ilmu, karena antara ilmu dengan manusia tak terpisah. Antara Adam dengan ilmu tidak terpisah. Kalau kita mengakui anak cucu Nabi Adam, maka kita butuh ilmu, karena Allah berikan kita akal yang harus diisi dengan ilmu itu. Ya, tapi tidak banyak orang yang cinta kepada ilmu. Kepada ilmu bisnis, itu banyak tuh. Dibuat di hotel berbintang. Bagaimana menjadi pengusaha sukses. Bayar 2,5 juta. Penuh itu ruangan itu. Supaya sukses bisnisnya. 2,5 juta dibayar hotel berbintang. Dapat ilmu bisnis nanti supaya sukses.
Ini ilmu untuk sukses di akhirat. Abadi, hidup selama-lamanya. Tidak pakai bayar. Malah kadang-kadang disediakan makanan, disediakan minuman. Kecuali hari Senin dan hari Kamis. Maka ustadz-ustadz yang ngaji hari Senin, itu disitulah malangnya tak dapat. Dipilih-pilih nyari pas hari Senin. Ya. Di Nurul Yakin hari Kamis ya. Hari Kamis. Siap itu longang coba. Di sini hari Senin. Kata, kok enggak ada makan-makan? Ada Ustaz, kecuali hari Senin, hari Kamis itu. Awak pas lo topik-topik hari yang penting pontiang betul kan? Iyalah. Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah. Jadi tugas guru, ulama apa tadi? Membawa murid-muridnya, membawa jemaahnya musafir ke mana? Musafir ke surga. Mau Pak Bu? Itu. Ini masih banyak yang tak mau dibawa musafir ke surga Allah Subhanahu wa taala. Safiruna ila. Terutama apa? Bagaimana musafir kita ilal firdausi a'la. Tidak tanggung-tanggung, bukan level surga yang lantai 8. Tapi yang ke lantai 1-nya, surga apa namanya? Surga Firdaus. Tidak tanggung-tanggung tujuan guru ini. Kemudian apa? As-salikuna ilahi tarik minad dunya. Cuman untuk sampai ke surga Firdaus itu harus melalui dunia. Bagaimana dengan dunia? Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini tempat ladang, kita bercocok tanam, beramal. Cocok tanam kan berusaha namanya. Berusaha apa? Ilmu dunia dengan ilmu akhirat yang kita pelajari dan akan kita panen nanti di akhirat. Jadi amal ibadah kita itu ibaratkan panen. Man zara'al khair fahasadal khair. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka yang akan dipanen, kebaikan yang akan ditimbang, kebaikan itu nanti. Cukup enggak timbangan kebaikan yang kita panen itu nanti untuk tiket ke surga? Kalau enggak cukup, berarti harus bayar hutang dulu di mana? Mampir lu di neraka. Ini kali yang kita perhatikan. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah, tidak mungkin kita sampai akhirat tanpa dunia. Cuman dunia ini kita apain? Kata Nabi, mazra'ah. Dunia ini tempat kita bekerja. Nah, maka ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Nabi SAW mengatakan lagi, dunia ini tempat kita bekerja, beramal ibadah. Dan akhirat itu tempat pembalasannya, tempat jazanya, tempat ditimbangnya. Nah, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Adapun orang yang timbangan kebajikannya berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan hidup dalam ridha Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sawah ladang kita di dunia, amal kita di dunia ini yang ditimbang. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan. Berarti kalau ringan ketika dijual tidak cukup untuk tiket ke surga. Kemana dulu? Fa ummuhu hawiyah, maka kepalanya dulu terjun. Ummu itu artinya ibu. Bahasa Quran nih, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya masuk neraka. Kalau diartikan letterlek. Ummun itu artinya ibu. Kita lahir dari ibu, mana yang duluan? Kalau binatang mana dulu?
Nyunyung dulu. Kalau binatang yang pertama keluar apa? Mulutnya, karena hidupnya untuk makan. Kalau manusia tidak muncung dulu, tapi otak nih, supaya pakai otak di dunia ini. Makanya otaknya dulu, kepala. Kalau tidak dipakai, maka kepala itu dulu yang meluncur ke akhirat, ke neraka jahanam. Fa ummuhu hawiyah. Maka kepalanya dulu yang terjun ke neraka, bukan kaki dulu, tapi terjun apa nama itu? Kepala dulu terjun, Pak. Maka sekali lagi, tidak akan ada kebahagiaan kita akhirat kalau kita tidak beramal di dunia. Kenapa Allah? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam sejadah kan? Surga itu diberikan Allah karena amal kamu yang ditimbang. Apa yang kamu amalkan berupa kebaikan, maka ditimbang. Berarti kita harus berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Allah katakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu mencari nilai untuk akhirat itu. Berarti berlomba-lomba dalam beramal. Ini orang banyak berlomba-lomba untuk dunia. Silakan. Bagus pertanyaan. Murid banyak macamnya, guru juga banyak macamnya. Murid banyak kelakuannya, guru banyak juga kelakuannya. Ada ndak guru yang mensodomi muridnya? Jadi ndak jaminan. Ndak jaminan. Nah, makanya di sini ada adab guru, ada adab murid. Apabila adab-adab itu dia terobos, dia langgar, maka dia akan kena sendiri. Justru guru akan mendapatkan balasan 2 kali lipat, barangkali 10 kali lipat apabila dia tidak melaksanakan kewajibannya, adab-adabnya sebagai guru. Tapi kalau dia mengajarkan ilmu itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, Allah berikan setiap ilmu itu 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Dapat dia tuh, saya mengajar hari ini misalnya, dengan keikhlasan saya Allah berikan 10 kali lipat. Ibu saya 10 kali lipat pula. Bapak saya 10 kali lipat. Atau dapat semua itu. Begitu juga murid yang belajar ilmu pengetahuan. Ya, dia amalkan pengetahuan itu, dia akan mendapat pula kan anak kelipatan itu, kelipatan untuk ibunya, kelipatan untuk bapaknya, sampai atu-atu dapat itu semua. Jadi kita ngaji ini bukan untuk kita saja. Tersenyum ibu bapak kita dalam barzah tuh, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nah, kenapa setiap ngaji dia dapat dia, kita doakan orang tua, nanti selalu Allah filidun makan lagi orang tua kita. Nanti dia hasil pengajian apa? Infaklah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Infak dia, makan lagi orang tua kita. Jadi hasil kita untuk ilmu itu untuk siapa? Untuk ibu dan bapak, untuk nenek-nenek moyang kita yang tidak kita kenal lagi. Kalau seperti itu motivasinya mau kita. Nah, sayang enggak kita kepada ibu dan bapak kita? Pasti enggak dia bahagia di alam barzah? Tidak pasti kan? Pastikan dengan amalan-amalan kita. Saya itu motivasi saya. Mengajar, walaupun jauh-jauh begini mengajar. Salah satu motivasi saya, ya Allah saya tidak bisa membahagiakan orang tua. Ya, kita belum bekerja, orang tua sudah meninggal dunia. Apa balasnya? Mudah-mudahan dengan hasil mengajar ini, dengan hasil ini. Jadi setiap saya pengajian itu bayang saya, alhamdulillah, berikanlah ya Allah pahala ini terhadap orang tua. Meskipun tidak kita doakan, tapi Allah langsung itu, otomatis itu. Otomatis orang tua kita dapat. Ya, silakan. Iya.
Iya. Hada. Jadi haza min fadli rabbi, konsep haza min fadli rabbi dengan korelasinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, hada min fadli rabbi ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Itu artinya itu. Hada min fadli, ini kelebihan keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Fadli rabbi. Hubungannya dengan man arafa nafsahu faqad faraba. Bisa jadi juga lah kita mengenal Allah itu kelebihan Allah yang Allah berikan kepada kita. Itulah kelebihan yang paling utama. Kenapa? Asraful ulum ma'rifatullah. Araftu rabbi berabbi itu ma'rifatul. Araftu rabbi berabbi, aku mengenal Rabb dengan Rabb. Apa maksud mengenal Tuhan dengan Tuhan? Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan. Karena Allah lah yang yukzifu fi qulubil mu'minin yakinan. Keyakinan itu apa? Allah yang tembakkan ke dalam hati manusia keyakinan itu sehingga dia yakin tentang Allah. Berarti keyakinan kita dari siapa? Dari Allah. Maka araftu rabbi birabbi. Aku kenal Tuhan itu ya karena dia. Kalau dia tidak tanamkan keyakinan kepadaku, tidak mungkin aku yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehendak Allah. Maka dikatakan apa? Iman itu, keyakinan itu apa? Ya. Al-imanu ma yakdzifullah fi qulubil mu'minin. Ya. Sesuatu yang Allah, keyakinan yang Allah apakan? Yang Allah senterkan, yang Allah camkan, yang Allah tembakkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Nah, itu apa bedanya? Berarti itu apa yang Allah berikan ke dalam hatinya sehingga dia beriman itu merupakan fadailullah, keutamaan yang Allah beri. Itu hubungannya. Nah, itu adalah fadlullah, keutamaan Allah. Dan itu keutamaan yang paling utama. Kenapa? Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu tentang ma'rifatullah. Dan itu yang payah. Kalau sudah kita dapat ma'rifatullah, selesai semuanya. Nah, selesai semuanya. Ibadahnya selesai, akidahnya selesai, akhlak selesai semuanya. Nah, iya, semua itu ada. Maka ada sifat dengan ada qudrat iradat. Nah, qudrat iradat dan itu belum kita bahas. Masih panjang kaji kita lagi. Nah, nanti kita bahas sifat 20-nya. Kemudian kita bahas asmaul husnanya. Entah sampai kapan, pokoknya ikuti saja kan. Nanti ilmu sampai jalan. Ya. Masuk waktu kita. Baiklah, ini dapat kita bahas pada kesempatan ini. Mari kita semangat untuk mengkaji. Yang jelas niat daripada guru itu bagaimana musafirun ilallah wa ilal jannah, bagaimana membuat jamaahnya musafir kepada Allah dan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mau ikut, ya ikuti guru-guru kita. Yang tak mau, ya silahkanlah. Ya, silahkanlah. Nanti kita tengok saja hasilnya di akhirat. Mudah-mudahan semua kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wa akhiru kalam minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.